Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruri. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan mengenai foto dari preparat histologis kelenjar-kelenjar endokrin. Kita mulai saja. Untuk foto yang pertama, ini adalah gambaran dari kelenjar tiroid. Anda bisa lihat di sini bahwa pada preparat terdapat gambaran folikel-folikel atau kantong-kantong, ya, folikel-folikel atau kantong-kantong dengan massa koloid di dalamnya. Kita amati dinding dari folikel tersebut. Pada dinding folikel tersebut terdapat sel-sel yang berbentuk kuboid yang melapisi dinding dari folikel tersebut. Sel ini disebut dengan sel folikular, memiliki bentuk kuboid. Kemudian di antara dari folikel-folikel tersebut terdapat sel-sel lain yang disebut dengan sel parafolikular yang nantinya akan menghasilkan hormon yang berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah yang disebut dengan hormon kalsitonin. Jadi saya ulangi, ini adalah preparat tiroid, kelenjar tiroid dengan gambaran folikel-folikel tiroid yang dilapisi oleh sel-sel folikular yang berbentuk kuboid dengan massa koloid yang merupakan hormon tiroid itu sendiri di dalamnya. Kemudian di antara folikel-folikel tersebut terdapat sel-sel lain yang disebut dengan sel parafolikular yang menghasilkan hormon kalsitonin yang berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah. Untuk foto yang kedua, ini juga masih gambaran histologis dari preparat persediaan kelenjar tiroid. Anda lihat di sini masih terdapat gambaran folikel-folikel dengan berbagai ukuran, ya. Folikel ini dilapisi oleh sel-sel folikular yang berbentuk kuboid dengan massa koloid di dalamnya. Tapi di foto yang kedua ini kita agak sulit untuk menemukan sel-sel parafolikular. Untuk foto yang ketiga, ini adalah gambaran dari kelenjar pankreas. Anda bisa amati di sini terdapat banyak sekali sel-sel bentukan-bentukan dari bagian eksokrin dari pankreas, ya, kelenjar-kelenjar eksokrin pankreas yang memiliki bentukan sentroasinar. Jadi ini adalah gambaran dari sentroasinar pankreas yang nanti akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Ya, kemudian ada gambaran pucat di tengah-tengah dari bagian eksokrin pankreas ini yang kita kenal dengan Pulau Langerhans. Ini adalah gambaran Pulau Langerhans yang bersifat endokrin yang nantinya akan menghasilkan hormon seperti hormon insulin dan hormon glukagon yang terkenal. Kemudian untuk foto yang keempat, ini adalah gambaran dari sediaan kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Anda bisa amati di sini terdapat jaringan ikat yang merupakan kapsul dari kelenjar adrenal. Kemudian di bawah kapsulnya Anda bisa menemukan bentukan-bentukan sel dengan bentukan bulat atau ovoid yang menyerupai glomerulus ginjal yang disebut dengan pars atau bagian glomerularis yang memiliki sitoplasma yang asidofilik, jadi gambaran selnya lebih kemerahan bentukannya. Kemudian di bawah dari zona glomerular ini Anda bisa menemukan adanya zona fasciculata. Di sini Anda bisa amati sel-selnya bentuknya poligonal, ya, bentuk selnya poligonal, tersusun poligonal, kemudian di dalam selnya terdapat banyak sekali lipid droplet, ya, lipid droplet, tetesan-tetesan lemak, sehingga ketika dicat maka lipid droplet tersebut akan larut sehingga akan meninggalkan vakuola-vakuolanya saja sehingga sel tersebut tampak berlubang-lubang, sehingga sel ini juga disebut juga dengan sel spongiosit. Jadi ini adalah zona atau pars fasciculata. Saya ulangi, ini adalah bagian kapsul dari kelenjar adrenal, di bawahnya terdapat zona atau pars glomerulosa, kemudian di bawahnya terdapat zona
fasciculata dengan gambaran selnya seperti spons, sehingga dikenal dengan nama spongiosit. Kenapa disebut spons atau spongiosit? Karena sel tersebut banyak memiliki vakuola-vakuola yang dulunya berisikan lipid. Kemudian di bawah bagian dari zona fasciculata, Anda bisa melihat di sini gambaran dari zona reticularis. Jadi sel-sel pada zona reticularis ini membentuk anyaman-anyaman yang saling beranastomosis. Yang nanti bagian zona reticularis ini dia akan menghasilkan hormon-hormon yang bersama dengan zona fasciculata juga akan menghasilkan hormon-hormon seperti hormon glukokortikoid dan hormon seks seperti dehidroepiandrosteron atau androgen yang menyerupai hormon testis dan ovarium untuk ciri seks sekunder. Saya ulangi, jadi ini adalah gambaran dari kelenjar adrenal, kapsul di atasnya, di bawahnya langsung terdapat zona glomerulosa yang nanti akan menghasilkan hormon mineralokortikoid. Kemudian di bawahnya terdapat zona fasciculata dengan sel-sel spongiosit yang nanti ini akan menghasilkan hormon kortison dan kortisol. Kemudian di bagian paling bawah ini dari korteks adrenal adalah zona reticularis, ya, zona reticularis yang nantinya akan menghasilkan juga sedikit menghasilkan hormon glukokortikoid, namun lebih dominan menghasilkan hormon-hormon androgen. Ini juga masih gambaran dari kelenjar adrenal. Anda bisa lihat di sini terdapat kapsul, kemudian ada sedikit sel-sel dari zona glomerulosa dengan gambaran sitoplasma yang sifatnya asidofilik sehingga lebih merah atau pink warnanya. Kemudian di bawahnya langsung terdapat zona fasciculata dengan sel-sel yang seperti spon atau dikenal dengan istilah sel spongiosit. Ya, sel spongiosit. Jadi di sini sel-selnya, ini inti selnya, ini selnya, ini poligonal selnya. Kemudian di dalam sitoplasmanya terdapat vakuola-vakuola atau ruangan-ruangan kosong yang dulunya berisi lipid. Ya, maka dia disebut dengan sel spongiosit karena tampak berlobang-lobang seperti spon. Ini gambar kelenjar adrenal dengan zona fasciculata yang dominan pada foto ini. Kemudian gambaran yang keenam ini juga masih dari kelenjar adrenal. Kita lihat di sini bagian kapsul di atasnya, kemudian terdapat sedikit gambaran dari zona glomerulosa, kemudian tampak pucat, ini adalah gambaran dari zona fasciculata, kemudian di bawahnya terdapat zona reticularis. Sedangkan yang ditunjuk ini adalah bagian dari medula kelenjar adrenal yang ditandai dengan banyaknya terdapat pembuluh darah yang besar-besar. Ini gambaran pembuluh darah, ya, pembuluh darah yang besar, ya, yang terdapat pada bagian medula adrenal. Jadi ini adalah gambaran dari kelenjar adrenal. Ini bagian kapsul, ini bagian korteks. Bagian korteks terdiri dari zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Ya. Sedangkan di bagian medula adrenal, Anda bisa menemukan adanya gambaran pembuluh darah yang cukup banyak. Untuk foto yang ketujuh, ini adalah gambaran dari kelenjar hipofisis. Anda bisa melihat di sini terdapat, secara umum Anda lihat di sini sel-selnya berwarna ungu, dominan berwarna ungu. Ya. Sedangkan, namun ada sebagian yang berwarna merah, seperti yang ditunjuk. Jadi ini adalah gambaran dari kelenjar hipofisis. Yang ditunjuk ini adalah sel-sel asidofil, karena dia lebih bersifat asam. Sedangkan sel-sel yang berwarna ungu, yang ukurannya lebih besar, ini maksudnya sitoplasmanya ya, sitoplasmanya ini berwarna sifatnya acidofilik sehingga berwarna merah. Sedangkan yang berwarna ungu atau biru ini adalah sel-sel basofil, karena sitoplasmanya lebih bersifat basofilik.
Ya, jadi ini adalah gambaran dari pars distalis kelenjar hipofisis. Ya, pars distalis kelenjar hipofisis dengan gambaran dominan sel-sel basofilik, ya, di sel-sel basofilik dengan sebagian ada sel-sel asidofil. Ya, ini sel-sel basofil, ini sel-sel asidofil. Namun kita masih bisa melihat ada sebagian kecil sekali sel ini yang bersifat kromopov. Artinya selnya tidak memiliki warna sitoplasmanya. Ini kecil sekali sel-selnya, sel kromopov, ini juga sel kromopov ya. Namun mayoritas di sini kita bisa melihat adanya gambaran sel-sel basofil ya. Namun juga terdapat sel-sel asidofil. Kita lanjutkan. Ini juga masih sama, ini juga gambaran dari kelenjar hipofisis yang kita amati di sini mayoritas dominan sel-selnya adalah sel-sel asidofil dengan sitoplasmanya yang bersifat asidofilik sehingga dia lebih berwarna merah atau pink ya, merah atau pink. Namun hanya sebagian kecil saja ini mungkin ya, tapi kayaknya lebih cenderung ke asidofil ini. Ya, jadi di sini hampir mayoritas adalah sel-sel asidofil. Yang ditunjuk ini adalah sel-sel kromofob ya, dengan sitoplasmanya yang tidak berwarna, tidak menyerap warna, sehingga pada sediaan hanya tampak intinya saja dengan ukuran yang kecil, dengan sitoplasmanya tidak menyerap warna. Ini sel-sel kromofob. Ini adalah gambaran dari sediaan hipofisis pars distalis, atau lobus anterior dari hipofisis. Untuk gambaran yang ke-9, di sini Anda bisa amati terdapat bentukan gumpalan, ini gumpalan pink seperti ini. Ini adalah gambaran khas dari neurohipofisis yang dikenal dengan nama badan Hering, ya, atau Hering's bodies. Jadi Hering bodies ini adalah suatu struktur yang merupakan akumulasi dari neurosekret dari neurosekretory cell dari hipotalamus yang disimpan pada ujung akson yang terdapat di dalam hipofisis pars nervosa atau hipofisis pars posterior atau bagian posterior. Ya, jadi ini adalah gambaran Hering's bodies atau badan Hering's. Nah, di samping ini banyak sekali sabut-sabut saraf, ini sabut-sabut saraf. Kemudian Anda bisa temukan di sini gambaran gumpalan yang merupakan inti sel dari sel-sel pituisid yang merupakan sel-sel penyokong dari pars nervosa hipofisis. Kemudian gambaran yang terakhir ini adalah gambaran dari kelenjar epifisis cerebri atau kelenjar pinealis yang terdapat di bagian posterior dari talamus. Di sini Anda bisa menemukan gambaran khas lagi yang merupakan struktur pengapuran yang terdapat dalam epifisis yang disebut dengan brain sand. Ini gambaran brain sand ya. Kumpulan ini gambaran brain sand yang semakin meningkat ya, yang semakin bertambah dengan bertambahnya usia. Ya, kemudian di dalamnya juga Anda kalau diperbesar nanti ini Anda bisa melihat dia bentuk titik-titik seperti ini. Ini adalah gambaran dari sel-sel pinealosid ya. Sel-sel pinealosid yang akan lebih jelas dengan pewarnaan Ag impregnasi, tapi kalau pada ini pewarnaan He, jadi dengan pewarnaan He dia akan hanya tampak intinya saja yang bulat dan kecil. Ini adalah sel-sel pinealosid yang merupakan sel parenkim dari kelenjar pineal. Di samping sel pinealosid juga terdapat sel interstisial atau sel glia. Biasanya dia memiliki inti yang lebih pipih ya dan atau panjang dibandingkan sel pinealosid. Namun pada foto ini yang hanya tampak jelas adalah gambaran brain sand yang merupakan gambaran khas pada kelenjar pineal atau epifisis cerebri
dan gambaran dari sel-sel pinealosit. Mungkin sekian untuk asistensi praktikumnya. Jadi tugas Anda adalah nanti mengidentifikasi foto-foto yang sudah saya jelaskan ini. Anda identifikasi lagi, kemudian Anda bikin keterangan dari foto ini dan ditulis tangan, ya, ditulis tangan, jangan diketik, serta dikumpulkan nanti dengan pelaksana, ya, dikumpulkan ke pelaksana praktikum histologis ketika Anda sudah masuk kembali kuliah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.